Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 207, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Geraldine Sol gemetar, dan buru-buru tergagap. Tidak, bukan apa-apa, aku akan memasak. Saat dia mengatakan itu, dia berlari ke dapur dengan gembira. Aiden Enzo mengerutkan kening, dan tidak bertanya lagi, hanya duduk di ruang tamu dan bermain dengan ponselnya. Geraldine Sol bersembunyi di dapur dan diam-diam melirik Aiden Enzo. Melihat bahwa dia tidak ragu, dia merasa lega. Dia mengeluarkan benda kecil dari sakunya, penyumbat telinga kecil. Ini barang bagus yang dia beli di pasar pagi ini, alat pendengar. Dia juga berada di kamar Aiden Enzo dan Vivian Low barusan, diam-diam memasang bak, dan hendak turun untuk mencoba efeknya, tetapi kebetulan bertemu dengan Aiden Enzo. Setelah bekerja lama, Geraldine Sol merebus sup ayam, menyekat tangannya, dan berjalan ke ruang tamu. Aiden Enzo, ibu menanyakan sesuatu padamu. Geraldine Sol duduk sambil tersenyum. Aiden Enzo mengangguk tanpa mengangkat kepalanya, dan berkata, ada apa? Geraldine Sol ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum bertanya dengan hati-hati, terakhir kali, kunci pas jari kuno apa yang saya temukan di kamar Fiona. Saya pikir Anda tampak sangat gugup dan peduli tentang itu. Ketika Aiden Enzo mendengar ini, dia segera mengangkat kepalanya, mengangkat alisnya, dan menatap Geraldine Sol. Dengan curiga berkata, mengapa kamu menanyakan ini? Geraldine Sol terkekeh dan berkata, bukan apa-apa, aku hanya akan bertanya. Kesunyian suasana menjadi dingin. Aiden Enzo tidak menjawab. Geraldine Sol memikirkannya, tidak mau berdamai, dan bertanya lagi, apakah benda itu ada di tubuhmu? Biarkan aku melihatnya, aku belum pernah melihat benda itu sebelumnya. Aiden Enzo langsung meletakkan telepon, menatap Geraldine Sol dengan dingin, dan bertanya, katakan padaku, apa yang sangat ingin kau tanyakan? Geraldine Sol panik, terutama saat bertemu dengan tatapan dingin Aiden Enzo. Dia ketakutan. Ups, sup ayamku. Geraldine Sol tiba-tiba menamparkan pahanya, dan berlari ke dapur dengan tergesa-gesa, menghindari topik itu secara langsung. Melihat punggungnya melarikan diri, Aiden Enzo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia lebih baik tidak mencari masalah. Sore harinya, Aiden Enzo pergi ke perusahaan pengiriman makanan. Lagi pula, ini juga industri dia sendiri, jadi sangat tidak masuk akal bagi dia sebagai bos untuk tidak melihatnya. Setelah menyapa rekan-rekannya dan menginvestasikan sejumlah uang, Aiden Enzo meninggalkan perusahaan dan pergi ke tempat Tergiosiso. Karena, kamar dagang bawah tanah akan segera dimulai. Tergiosiso sangat sibuk baru-baru ini, Aiden Enzo baru saja pergi untuk memeriksa situasinya. Aiden Enzo duduk di kursi, menghadap Tergiosiso dan Angelina Chiesa dengan hormat. Dia menyesap teh dan bertanya, bagaimana, seberapa yakin Anda tentang kamar dagang bawah tanah? Tergiosiso melirik Angelina Chiesa, dan menjawab dengan jujur, 60% kemungkinannya adalah untuk mempertahankan situasi saat ini, dan 30% kemungkinannya adalah untuk memenangkan sebagian wilayah distrik Jiangnan besar. Saat dia mengatakan ini, Tergiosiso juga terlihat sangat pahit. Tidak mungkin, kamar dagang bawah tanah tahun ini terlalu populer. Ada banyak kekuatan yang tidak relevan datang. Bahkan orang-orang dari ibu kota berpartisipasi. Dia, Tergiosiso, benar-benar tidak terlalu percaya diri. Aiden Enzo mengerutkan kening, menatap Tergiosiso dan bertanya, sangat rendah. Ada masalah dengan kamar dagang bawah tanah ini. Tergiosiso adalah pilihannya, dan Aiden Enzo punya rencananya sendiri. Jika kekuatan Tergiosiso runtuh, rencananya akan tertunda. Tuan Enzo, kamar dagang bawah tanah tahun ini lebih sulit dari yang sebelumnya. Di masa lalu, kekuatan dari semua lapisan masyarakat di wilayah Sanjiang dan Dajiangnan berpartisipasi dalam pembagian kepentingan. Tapi kali ini berbeda. Banyak kekuatan dari lainnya area juga telah datang. Seperti klub ikan Jinling, keluarga Hersa di ibu kota, semuanya berpartisipasi. Tergiosiso menjelaskan, jejak ketidakberdayaan melintas di sudut matanya.
Keluarga Hersa, Aiden Enzo bergumam, dengan seringai di sudut mulutnya, dan berkata, aku akan mengurus ini, bagaimana dengan yang lain? Tergio Ziso dan Angelina Chiesa saling memandang, dan kemudian berkata, Tuan Enzo, saya mengatakan yang sebenarnya. Kali ini, kamar dagang bawah tanah dan pemimpin di belakangnya tampaknya sedikit berbeda. Itu dikatakan bahwa bos di belakang layar membuat banyak keributan, itu telah menarik banyak kekuatan untuk ikut campur, dan menurut apa yang saya dengar, pihak lain memiliki banyak latar belakang. Jika Tergio Ziso ingin mendapatkan lebih banyak pembagian keuntungan, dia harus mengandalkan Aiden Enzo. Jika ini satu-satunya ketergantungannya, Aiden Enzo terdiam, berpikir dalam hatinya, dan bertanya, kamar dagang bawah tanah masih dikendalikan oleh bos di belakang layar. Tergio Ziso mengangguk dan berkata, benar, Tuan Enzo, ini adalah permainan roulette. Manajer memutar roulette, dan orang-orang di bawah bertaruh. Jika taruhannya benar, mereka menang. Tentu saja, siapapun yang ingin menang oleh manajer, tidak apa-apa juga. Aiden Enzo segera mengerti, apakah ini aturan yang tidak diucapkan? Apakah kamu sudah tahu siapa bos di balik layar itu? Aiden Enzo bertanya. Tergio Ziso menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, ini sangat misterius. Aku tidak bisa mengetahuinya. Aiden Enzo mengerutkan kening, duduk selama beberapa menit, lalu bangkit dan berkata, oke, kita akan lihat kapan waktunya tiba. Pembicaraan. Dia menepuk bahu Tergio Ziso dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kamu milikku, dan aku akan mengembalikan apapun yang kamu inginkan. Tergio Ziso sangat gembira ketika mendengar kalimat ini, dia mengangguk dengan hormat dan berkata, terima kasih, Tuan Enzo. Aiden Enzo memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, meninggalkan kantor direktur. Pada saat yang sama, mata kembali ke istana nomor 1. Di ruang tamu saat ini, Geraldine Sol berdiri di samping dengan wajah tersanjung, dan di sofa di depannya ada seorang wanita yang penuh keanggunan dan kemewahan. Camelia Emmer. Dia datang ke villa, ada Nikita Emmer di belakangnya, dan tentara keluarga Emmer yang berjaga di depan pintu. 10 menit yang lalu, Camelia Emmer datang, dan Geraldine Sol sangat ketakutan hingga dia tergagap sampai sekarang. Nyonya Emmer, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Geraldine Sol bertanya dengan hati-hati. Orang-orang seperti dia sebenarnya menggertak dan takut menjadi tangguh. Camelia Emmer hanya memukulinya beberapa kali, tapi dia ketakutan. Tapi Aiden Enzo juga memukulnya beberapa kali. Dia tidak takut, karena menurutnya, Aiden Enzo adalah seorang pengecut. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Geraldine Sol. Camelia Emmer duduk di sofa dan memandang Geraldine Sol dengan acuh tak acuh, menyebabkan Geraldine Sol dengan cepat menundukkan kepalanya ketakutan. Dia takut pihak lain akan memukul. Aku hanya lewat untuk melihat-lihat. Ngomong-ngomong, aku ingin mengingatkanmu, jangan lupa apa yang kuberikan padamu. Camelia Emmer berkata dengan ringan, nadanya penuh perintah. Geraldine Sol mengangguk lurus, berkata, saya tahu, Nyonya, yakinlah, saya pasti akan mengurusnya. Tidak mungkin, hal yang mengerikan. Dia hanya berharap Vivian Low mengandung seorang gadis. Camelia Emmer mengangguk. Dia menambahkan, juga, saya membutuhkan Aiden Enzo, dan kamu akan melaporkan kepada saya setiap gerakan yang dia lakukan. Faktanya, Camelia Emmer dapat sepenuhnya meminta orang-orang di bawahnya untuk melakukan hal ini. Namun, orang-orangnya tidak bisa melihat apa yang ada di dalam villa. Ini membutuhkan Geraldine Sol. Baiklah, baiklah. Geraldine Sol mengangguk dengan penuh semangat. Ini bukan masalah besar, dia bisa melakukannya. Setelah mengobrol beberapa kata lagi, Camelia Emmer bangkit dan meninggalkan villa. Baru setelah dia pergi, batu besar di hati Geraldine Sol jatuh. Sangat buruk, aura di tubuh Camelia Emmer lebih kuat dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Vivian Low mengikuti Fiona, berbelanja di luar dengan Ceril. Setelah berbelanja, Vivian Low dan Fiona beristirahat di Starbucks. Ceril berteriak-teriak untuk membeli es krim, jadi Fiona membawanya, meninggalkan Vivian Low sendirian di Starbucks. Vivian Low duduk dan mengobrol dengan Aiden Enzo melalui ponsel. Juga pada saat ini, tiba-tiba seorang wanita duduk di depannya. Berusia sekitar 20 tahun, sangat muda, sangat cantik, dan sangat temperamental. Terutama matanya, yang sangat mirip dengan mata Aiden Enzo. Vivian Low mengangkat alisnya, dan dengan senyum lembut di wajahnya, dia bertanya, siapa kamu? Gadis di seberang tersenyum, memperlihatkan dua lesung pipit,
matanya yang besar berair, dia dengan senang hati mengulurkan tangannya ke Vivian Low, dan berkata, "Kakak ipar, akhirnya kita bertemu." Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.